Kementerian Agama tidak ada toleransi sama sekali. Ngaco betul. Aduh, Bro Nasarudin, jangan begini dong. Representasi dari kesebelasan baru yang Anda bentuk itu, aduh, intoleran banget. Shalom saudara, kembali berjumpa dengan saya Bishop Joshua Tewu. Kali ini saya ingin merespon dengan serius atas perkembangan mengenai Menteri Nasarudin Umar kembali mempertontonkan sikap arogansi dan intoleransinya yang konyol. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena hal terbaru yang dibuat yang bagi saya ini sangat-sangat arogan dan betul-betul menunjukkan bahwa Nasarudin Umar adalah seorang menteri yang sangat intoleran. Karena apa? Menteri ini bentuk tim kesebelasan siluman, tim penasehat ahli jadi-jadian. Ini munafik sekali, licik dan culas. Politik pencitraan diri, genit, murahan dan kampungan ala Menteri Agama Nasarudin Umar. Ini yang ingin saya soroti lewat satu tindakan yang bagi saya sangat menggelikan tetapi menjengkelkan. Saudara, saya mau ajak saudara melihat satu peristiwa yang terjadi beberapa hari setelah gencarnya sorotan terhadap Menteri Agama ini, yang saya pikir semua netizen tahu bahwa saya yang mendahului untuk mengangkat figur Nasarudin Umar sebagai menteri intoleran dan rasis dengan semua kebijakan keputusan yang dia buat sejak awal dia menjabat sebagai Menteri Agama. Terlihat dari struktur Kementerian Agama Republik Indonesia yang dipimpinnya. Tidak mencerminkan Menteri Agama yang baik, yang berakal budi dan sehat cara berpikirnya. Ini merupakan perkembangan terbaru yang saya dapati, bahwa ternyata untuk merespon, lebih tepatnya bereaksi terhadap serangan dari banyak pihak tentang struktur kementeriannya dan kebijakan-kebijakannya, beliau kemudian memunculkan satu sikap yang bagi saya lucu tetapi sekaligus menjengkelkan karena begitu bodohnya kebijakan yang dia buat. Saya nggak tahu siapa yang membisiki beliau, tetapi bagi saya ini sangat tidak menunjukkan apa yang diharapkan masyarakat, terutama dari kalangan non-Islam. 11 penasehat ahli Menteri Agama yang baru dilantik. Saudara, saya mau beritahukan dulu perihal pokok pembahasan kita ya. Seperti yang saya perlihatkan ini kepada saudara ya. Menteri botol ini bentuk tim kesebelasan siluman. Bagi saya 11 ya tim penasehat ahli yang baru dibentuk oleh Menteri Agama Nasarudin Umar ini. Bagi saya ini tim penasehat ahli jadi-jadian. Ya, kenapa? Kita nggak tahu dari mana sebab musababnya, apa latar belakang pembentukannya, lalu kemudian bagaimana proses pemilihan seleksi dari orang-orang yang dipilih untuk menjadi tim penasehat ahlinya Menteri Agama ini, dan sekonyong-konyong langsung jadi. Ini yang saya bilang tim penasehat ahli jadi-jadian, dan kembali tidak merepresentasikan apa yang saya harapkan dan tentu masyarakat Kristen pada umumnya harapkan, dan juga mewakili barangkali ya tanda kutip kaum minoritas lainnya. Kenapa? Karena saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan representasi yang asal jadi, makanya saya bilang jadi-jadian, dan saya katakan siluman, nggak tahu muncul dari mana ini orang-orang dan siapa-siapa mereka, walaupun nanti saudara tahu, ya memang mereka punya nama besar, tapi untuk kompetensinya, kapasitasnya, dan kenapa mereka dipanggil masuk sebagai tim penasehat ahli dari Menteri Agama, itu yang menjadi tanda tanya besar. Saudara-saudara ya, bagi saya ini politik pencitraan diri yang genit, murahan, dan kampungan ala Menteri Agama Nasarudin Umar ini. Ya, oke. Setelah menyusun satu analisis dari apa yang saya coba selidiki perkembangan terakhir
ini kayaknya satu reaksi, buah dari mungkin dia ingin berespon atau lebih tepat bereaksi atas serangan-serangan yang terjadi terakhir-terakhir ini terhadap dia. Saya langsung saja materi ini supaya saudara langsung lihat saja ya. Menteri botol bentuk tim kesebelasan siluman, tim penasehat ahli jadi-jadian. Ini merupakan cermin dari politik pencitraan diri yang genit, murahan dan kampungan ala Menteri Agama Nasum. Munafik, licik dan culas betul menteri ini. Itu pendapat saya. Saya berhak berpendapat seperti itu. Ya, karena saya yakin saudara-saudara, beliau mendengar apa yang menjadi ulasan kurang lebih 4 konten yang saya buat untuk menyoroti Kementerian Agama Republik Indonesia yang dia pimpin, terutama soal struktur kementerian itu, dan beberapa kebijakan untuk menetapkan staf ahli dan staf khusus bagi Kementerian Agama yang sangat intoleran. Saya nggak usah bahas mundur lagi, tetapi saya mau kasih tahu sekali lagi, dia bereaksi justru tambah kelihatan konyolnya gitu. Mari saya mau ajak saudara lihat bahan berikut ini ya. Penasehat ahli Menteri Agama ada 11 orang dilantik. Ini foto-fotonya. Siapa-siapa mereka nanti saya beritahukan, tapi saya bahas dulu beberapa hal yang saya pikir ini sangat penting untuk pemirsa ketahui. Menteri Agama RI, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, angkat tim penasehat ahli. Jakarta 12 Agustus 2025, jam 15.15 WIB. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar dikabarkan telah membentuk tim penasehat ahli untuk mendukung kinerjanya. Sederet nama tokoh terkemuka dari berbagai latar belakang direkrutnya. Terlihat nama-nama besar masuk dalam daftar tersebut, mulai dari akademisi, budayawan, hingga tokoh agama. Staf khusus Menteri Agama Gugun Gumilar membenarkan kabar pengangkatan tim penasehat ahli Menteri Agama tersebut dengan mengatakan, ya betul, kata Gugun kepada Detikcom pada hari Selasa 12 Agustus 2025 yang baru lalu. Ini bukan cuma dari Detikcom, ada banyak media sosial, media pemberitaan yang memuat hal ini ya, saudara-saudara. Dan saya mau ajak saudara perhatikan betul apa yang menjadi sorotan saya pada kali ini. Apa dasar hukum pengangkatan tim penasehat ahli Menteri Agama ini? Saya catat di situ, saudara-saudara. Pengangkatan tim penasehat ahli Menteri Agama tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor B garis datar 175 garing MA garing KP titik 00 garing 07 garing 2025. Pengangkatan tim penasehat ahli Menteri Agama ini berlandaskan pada sejumlah regulasi penting, di antaranya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Juga Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai 2029. Dan juga Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang organisasi Kementerian Negara. Lalu yang lebih spesifik yaitu Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama. Dan Keputusan Presiden Nomor 133 garing P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Siapa saja ke-11 tim penasehat ahli Menteri Agama Nasaruddin Umar? Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, DEA. Wah, ini kalau di Amerika, DEA ini pasukan khusus pemberantas teroris ini. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dikenal sebagai tokoh pendidikan dan teknologi. Lalu yang kedua, Profesor Dr. Frans Magnis Suseno SJ,
Beliau adalah seorang rohaniawan Katolik. Katolik itu bukan Kristen ya. Pengajar filsafat dan penulis buku terkenal. Dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Fasli Jalal, spesialis GK, PhD. Beliau adalah mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional, ahli di bidang pendidikan dan kesehatan. Lalu yang keempat, Profesor Dr. M. Amin Abdullah. Beliau adalah guru besar UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang fokus pada kajian filsafat dan studi Islam. Lalu yang kelima, Profesor Dr. Nur Syam, MSI. Beliau adalah mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. UIN ini sudah berapa orang ini ya. Lalu yang keenam, Profesor Dr. Komarudin Hidayat MA. Beliau ini adalah mantan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, mantan Rektor UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sekaligus beliau dikenal juga sebagai cendekiawan Muslim. Dan yang ketujuh, Profesor Dr. Amani Burhanuddin Umar Lubis MA, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang kedelapan adalah Profesor Burhanuddin Muhtadi MA PhD. Beliau ini adalah peneliti senior dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dan ahli di bidang politik dan sosial. Dan yang kesembilan adalah Dr. Budi Munawar Rahman, pemikir Islam, liberal, dan aktivis. Dan yang ke-10, Alisa Kotrunnada, musyawaroh Wahid SPSI, dan sekaligus juga magister psikologi. Beliau adalah putri sulung Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, yang dikenal Gus Dur, dan juga sekaligus aktivis sosial. Dan yang ke-11, Najila Ashihab, sarjana psikologi dan magister psikologi, pendiri sekolah Cikal dan figur yang aktif di dunia pendidikan. Inilah ke-11 orang yang dianggap ahli oleh Menteri Agama yang telah ditetapkan, dilantik menjadi penasehat ahli Menteri Agama. Saudara ingat bahwa 11 orang ini yang saya baru baca tadi profilnya adalah mereka dianggap ahli, memahami betul konteks keagamaan di Indonesia dengan latar belakang mereka sebagai budayawan, sebagai agamawan, dan juga sebagai cendekiawan dan latar belakang keahlian yang lainnya. Dan kita mungkin sama tahu kalau kita melihat siapa-siapa figur beliau. Yang saya mau soroti, saudara, ada kurang lebih 4 orang dari Universitas Islam Negeri. Satu-satunya yang non-Islam hanyalah Profesor Dr. Franz Magnus Suseno SJ. Beliau seorang rohaniawan Katolik. Ingat, Katolik bukan Kristen. Jadi kembali, Kristen tidak terwakili. Tidak ada keterwakilan Buddha, Hindu, Konghucu, dan penghayat kepercayaan yang sedang dimasukkan di dalam rancangan Perpres baru, yaitu Perpres PKUB, yang mereka berusaha bujuk desak agar Pak Presiden Prabowo menandatangani, mengesahkan rancangan Perpres PKUB. Nah, saudara-saudara lihat nih, ini representasi dari tim kesebelasan Menteri Agama nih, tim kesebelasan siluman bagi saya, karena nggak tahu latar belakang apa yang membuat mereka-mereka ini dimunculkan, dan kenapa buat tim penasehat ahli. Ya, yang kita butuhkan kan cuma ganti saja anggota dari staf ahli dan staf khusus dari Menteri Agama yang tidak merepresentasikan toleransi antar umat beragama. Yang kami minta sebenarnya itu toh. Sekali lagi saya katakan bahwa sepertinya Pak Menteri Agama ini nggak nyambung. Jaka Sembung juga ini, kagak nyambung gitu loh dari tuntutan masyarakat. Kenapa? Karena kagak nyambung, bro. Tuntutan masyarakat lewat banyaknya
konten-konten viral yang menyoroti beliau, yang beliau respon sesuatu yang aneh bagi saya. Kan yang dituntut pencabutan SKB 2 menteri. Lalu kemudian yang beliau munculkan justru mengangkat kembali sampah politik di tahun 2023, yaitu rancangan Perpres PKUB, untuk dijadikan pengganti dari SKB 2 menteri yang sudah rapuh, sudah sangat goyang. Ya, kayak gigi yang goyang, sudah nggak bisa lagi ditambal sulam, nggak bisa lagi di apa-apain, ya tinggal dicabut, tapi mesti pakai gigi palsu, yaitu PKUB itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ini bagi saya dari baju menteri ditukar jadi jas presiden. Wah, ini lebih keras lagi nih anunya. Lebih keras lagi posisi hukumnya. Ini yang saya bilang pertama, kagak nyambungnya di sini nih. Makanya saya lihat bahwa ada kelicikan, ada keculasan di balik ketetapan ini. Saya yakin Menteri Agama yang dorong supaya rancangan Perpres PKUB di tahun 2023 yang sudah jadi onggokan sampah politik itu digali lagi, diambil lagi untuk dimunculkan di era pemerintahan Prabowo ini. Pak Jokowi saja tidak mau tanda tangani itu rancangan Perpres itu. Nah sekarang diangkat lagi tuh. Itu yang saya bilang, sampah politik ini diangkat untuk didaur ulang untuk menggantikan posisi SKB 2 menteri. Munafik sekali ini, licik sekali ini. Dan berikutnya, kenapa saya bilang Menak ini botol? Saya punya alasan, saudara. Yang kita minta perubahan struktur. Paling tidak dia usulkan, kalau memang kewenangan presiden penuh memang untuk mengganti wakil menteri agama, Romo Syafi'i itu. Atau kalau Romo Syafi'i terus dipertahankan karena kekuatan politik, ya utang budi mungkin, tambah satu wakil menteri lagi dari pihak Kristen, kan tidak masalah. Kalau orang bilang Pak Yosua tambah wakil menteri itu kan tambah dana lagi, pemborosan dana lagi. Nah ini tim kesebelasan baru yang dibuat oleh Menteri Agama ini bukannya pemborosan dana ini. Kalau demi kebajikan semua pihak, tidak ada masalah negara menyediakan dananya. Kalau Pak Prabowo bilang lagi efisiensi apa ini Pak? Coba bayangkan Pak Presiden, tambah 11 orang yang mau dibiayai negara lagi nih. Yang kita minta bukan itu, tumpang tindih lagi. Makanya saya bilang cara berpikir Menteri Agama ini botol sekali, bodoh dan tolol betul. Sudah ada staf ahli. Staf ahli itu isinya 8 orang, walaupun 5 yang terpresentasi, tapi ada 3 yang lain dikatakan tenaga ahli. Lalu kemudian ada staf khusus. Untuk apa staf ahli, staf khusus ini? Lalu kemudian ada tim penasehat ahli lagi ditambah. Bukan itu yang kami minta. Yang kami minta supaya yang namanya tim ahli itu dicopot lalu digantikan dengan orang-orang ahli yang mewakili agama-agamanya masing-masing. Supaya ada keterwakilan agama-agama. Karena ini kan Kementerian Agama, bukan Kementerian Agama Islam, bro. Kok Islam melulu yang dipasang tuh? Saya disclaimer ya, jangan salah paham. Saya sama sekali tidak anti-Islam. Saya sama sekali tidak punya urusan dengan intoleransi terhadap mayoritas Islam. Sama sekali tidak. Tapi saya menginginkan ada kesetaraan dalam pengertian yang proporsional. Saya tidak menuntut yang berlebihan kok. Tidak. Supaya ada keadilan. Ada keterwakilan agama-agama lain. Apakah Menteri Agama ini pikir di Kristen, di Katolik, di Hindu, Buddha, Konghucu, dan keterwakilan agama-agama lain misalkan tidak ada orang ahli? Wah, sombong banget lu, Nasarudin. Kalau Anda mengatakan bahwa di Kristen itu tidak ada orang ahli yang mampu menjadi staf ahli Anda. Tidak ada orang-orang khusus yang mengetahui banyak hal yang bisa menopang kinerja Anda dari kalangan Kristen, Hindu, Buddha, sehingga Anda menetapkan semua dari Islam staf khusus Anda. Saya udah bilang, copot yang lainnya. Tinggalkan 1-2 orang staf ahli dan staf khusus Anda, lalu yang lainnya ditukar dengan yang namanya keterwakilan dari agama-agama. Tapi kalau misalkan Anda tidak mau copot, nah sekarang, oke lah, Anda bangun tim penasehat ahli. Mestinya isinya jangan Islam lulu, apalagi dari UIN semua lagi. Mestinya disinilah kesempatan kalau Anda mau bangun tim penasehat ahli Anda untuk merepresentasikan agama-agama, selain Frans Magnis Suseno, pasang loh tokoh-tokoh agama yang lain. Tokoh agama Kristen, minimal 2. Lalu ada dari keterwakilan Hindu, keterwakilan Buddha,
keterwakilan Konghucu, keterwakilan penghayat keagamaan misalkan, penghayat keagamaan dan kepercayaan, selalu bilang kalau dalam pidato presiden dan semua pejabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Artinya apa ini? Salam dalam pidato-pidato resmi itu menunjukkan toleransi antar umat beragama. Tapi dalam Kementerian Agama tidak ada toleransi sama sekali. Ngaco betul. Aduh, Bro Nasarudin, jangan begini dong. Representasi dari kesebelasan baru yang Anda bentuk itu, aduh, intoleran banget. Dan saya pikir, walaupun mereka orang-orang yang punya nama besar, ya, nama populer, tapi 11 orang yang Anda pilih sebagai tim ahli, tim penasehat ahli Anda itu, belum tentu bisa merepresentasikan kebutuhan agama-agama di seluruh Indonesia ini. Bagaimana bisa Anda angkat semua Islam, kecuali Katolik satu, Frans Magnus Suseno itu. Dan Frans Magnus Suseno juga tidak mengerti konteks keagamaan Kristen, kecuali Katolik barangkali, mungkin dia ahli, sehingga semua orang-orang Katolik bersandar pada dia. Tapi untuk kekristenan dia nggak paham sama sekali. Kekristenan agama yang cukup kompleks dan rumit, tidak bisa disamakan dengan Katolik yang sangat sederhana sistemnya. Beda. Sehingga dibutuhkan penasehat ahli Menteri Agama dari kalangan Kristen minimal 2. Yang mewakili aras gereja nasional dan yang mewakili kekristenan multidimensi lainnya termasuk pendidikan Kristen dan seterusnya. Saya bukan menawarkan diri, tapi kalau istilahnya untuk ukuran kepemimpinan di dalam kekristenan ini, saya pikir saya cukup representatif untuk mewakili. Saya tahu jeroan seluruh kekristenan di Indonesia. Ya, saya tahu soal pendidikan Kristen. Saya tahu soal aras gereja nasional. Saya tahu soal sinode-sinode gereja. Saya tahu soal LSM Kristen yang ada di Indonesia. Saya tahu dunia pendidikan Kristen Indonesia. Kompleksitas persoalan kanwil-kanwil yang mendiskreditkan kekristenan di seluruh Indonesia dengan tidak menempatkan pembimas itu menjadi struktur di dalam kanwil-kanwil di seluruh Indonesia. Hanya level pembimas, bahkan DKI Jakarta yang begitu besar, yang begitu banyak gereja, levelnya hanya pembimas di kanwil. Banyak yang tidak berkompeten jadi kepala bagian. Pembimas ini levelnya di bawah kepala bagian. Berpuluh tahun seperti ini. Bayangkan saudara-saudara. Saya tahu betul bagaimana saya juga mengusulkan soal pengembangan Direktorat Jenderal Bimas Kristen yang dari puluhan tahun hanya diisi oleh 2 direktur di bawah Dirjen Bimas Kristen misalkan. Saya mengajukan usulan akademiknya. Sudah masuk ke meja wakil presiden, kalau saya nggak salah sudah diantarkan ke sana, dan juga ke Menteri Agama. Bahkan di Komisi 8, Pak Marwanda Sopang, saya sudah masukkan. Saudara-saudara yang kekasih, saya paham betul tentang kekristenan di Indonesia. Saya bukan mau mengajukan diri begitu. Enggak, karena apa? Supaya ada netralitas. Karena misalkan kalau Ketua Umum PGI dinaikkan ke sana, Ketua Umum PGI tidak representatif untuk mewakili kekristenan Indonesia karena dia hanya Ketua Umum dari satu aras gereja nasional yang mayoritas protestantis. Sedangkan ada Ketua Umum PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia. Itu lain lagi, isinya dari gereja-gereja Pantekosta. Ada Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili di Indonesia, PGLII. Itu khusus buat gereja-gereja Injili dan lembaga-lembaga Injili. Ada Persekutuan Gereja Baptis, Persekutuan Gereja Bala Keselamatan, Persekutuan Gereja Ortodoks Indonesia, dan lain sebagainya. Ada 8 aras gereja nasional. Salah satunya dipilih, nggak representatif. Kenapa? Karena masing-masing punya kubu. Saya tidak berpihak kepada aras-aras gereja ini. Saya netral. Dan saya tidak berpihak kepada lembaga-lembaga yang lain. Sebagai lembaga pemantau kekristenan di Indonesia, Christian Watch of Indonesia, kami berdiri independen, netral. Untuk memantau, mengawasi, mengawal, menjaga kekristenan Indonesia. Nah itu sebabnya saya pikir perlu ada orang-orang seperti kami yang juga ada di dalam jajaran khususnya Kementerian Agama.
Ya, bahkan tidak digaji pun tidak ada masalah, Pak Menteri. Saya mau sumbangsihkan diri saya mau menghibahkan kecendikiawanan saya, kerohanian saya, pengabdian saya untuk bangsa Indonesia yang saya kasihi, khususnya kekristenan, untuk juga mereka dapat diurusi dengan baik. Tentu dengan ide-ide, gagasan-gagasan yang saya dapat sumbangsikan pasti mewakili kekristenan dan itu akan berlaku proporsional. Nah, Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar yang saya hormati, mohon maaf kalau saya bicara agak keras mengecam Anda. Bukan pribadi yang saya serang, tapi jabatan Anda sebagai Menteri Agama dan keputusan-keputusan Anda dan sikap Anda di dalam menentukan hal ini sangat tidak layak. Ini contoh, saya kembali perlihatkan kepada saudara ya. Nih, ada 3 alasan utama yang melatar belakangi pembentukan tim penasehat ahli Menteri Agama Republik Indonesia. Menurut Menteri Agama ada 3 alasan utama. Tapi ada banyak alasan yang lain yang tidak utama. 3 alasan utama ini, yang pertama, soal perubahan kepemimpinan. Perubahan kepemimpinan yang dimaksud oleh Menteri Agama ini mengacu pada keputusan Presiden nomor 133/P tahun 2024. Nasaruddin Umar telah ditetapkan sebagai Menteri Agama untuk periode 2024-2029, sehingga diperlukan penyusunan tim pendukung yang dapat memberikan masukan strategis. Lah, tim pendukungnya itu kan staf ahli, staf khusus. Belum lagi sudah dalam struktural, ada Irjen, Inspektorat Jenderal, ada Sekjen, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, ada Dirjen-Dirjen, Direktorat Jenderal, yang walaupun dimayoritasi oleh Islam, misalkan ada 4 Direktorat Jenderal Islam dan 1 lembaga khusus Islam dan sisanya yang lain. Apalagi yang kurang? Nah, oke, taruhlah masih kurang ya strukturisasinya ini. Tim penasehat ahli TPA ini yang dibentuk baru-baru ini. Itu yang saya bilang mestinya merepresentasikan agama-agama yang ada, bukan merepresentasikan Islam lagi. Aduh, sangat intoleran Pak Menteri. Lalu yang kedua, kebutuhannya apa? Kebutuhan akan perspektif kemasyarakatan. Kenapa Menteri Agama persoalkan soal perspektif kemasyarakatan? Bagi dia sangat penting. Karena dalam menyusun kebijakan strategis di bidang agama, perlu memperhatikan beragam aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial dan budaya. Nah, tidak mungkin perspektif kemasyarakatan ini Anda, Pak Menteri Agama, bisa mendapatkan secara objektif dari 99% orang Islam yang Anda angkat jadi tim ahli, tim penasehat ahli yang baru Anda bentuk ini. Walaupun beliau pakar-pakar, tapi bidangnya bukan itu. Walaupun mereka barangkali dari Universitas Islam Negeri, tapi mereka tidak mengerti agama-agama lain selain agama yang mereka geluti, yaitu Islam. Kalau toh mereka tahu, misalkan belajar perbandingan cuma di permukaan, tidak mungkin tahu sampai jeroannya, sampai kedalamannya. Makanya saya bilang, ini kok di mana sih? Aduh, saya nggak ngerti. Mohon maaf Pak Menteri, kayaknya nggak masuk akal deh cara Anda memutuskan untuk membuat tim penasehat ahli yang dibayar negara ini. Lalu yang ketiga, efektivitas pengambilan keputusan. Tim penasehat ahli ini diharapkan membantu Menteri Agama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Menteri Agama supaya berdampak positif gitu loh. Saya yakin tidak mungkin bisa. Karena apa? Tidak ada representasi agama-agama. Sama aja konyolnya dengan yang sudah lalu. Makanya saya bilang, ini politik akal bulus yang diterapkan oleh Menteri Agama ini. Aduh, mohon maaf Pak Menteri, bagi saya Anda itu semakin kelihatan munafik, licik, culas, dan betul-betul intoleran. Aduh, saya nggak ngerti ya. Kok bisa Pak Prabowo pilih orang seperti Anda? Cuma karena Anda mempesona dunia dengan pakaian imam besar Masjid Istiqlal ketika itu mencium paus Katolik, lalu itu jadi modal untuk jadi menteri. Aduh, jauh banget kriterianya. Kalau saya mau kupas nanti kriteria seorang menteri agama menurut indikator yang ditetapkan secara keilmuan dan akademik, waduh, jauh sekali Pak Menteri, nggak bisa, nggak memenuhi syarat Anda. Saudara, kita lihat ya, saya rewind sedikit
soal staf ahli dan staf khusus Menteri Agama RI Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Ya, coba Anda perhatikan baik-baik. Lihat-lihat baik-baik, saudara-saudara, supaya saudara jangan tidak mengerti lagi. Ini saya contohkan nih. Staf ahli dan tenaga ahli Menteri Agama tahun 2025, yang pertama Profesor Dr. Iswandi Syahputra dilantik sebagai staf ahli bidang hubungan kelembagaan keagamaan dengan fokus memperkuat hubungan kelembagaan keagamaan di Indonesia. Lalu yang kedua, Andi Salman Manggalatung ditunjuk sebagai tenaga ahli Menteri Agama. Beliau dikenal aktif dalam organisasi NU dan memiliki fokus pada pengembangan pemuda, akademisi, serta moderasi beragama. Menurut UIN Dato Karama Palu. Dari UIN lagi nih. Lalu yang ketiga, Jojon Novandri, staf ahli. Dia dilantik ditetapkan bersama kawan-kawannya ya, yang menjadi tenaga ahli membantu dia. Junisab Akbar, Muhammad Alnul Yakin, dan Bunyamin M. Yapit ditunjuk sebagai tenaga ahli Menteri Agama dengan bidang spesifik yang berbeda-beda termasuk hukum, HAM, pendidikan, dan pengawasan ASN. Lalu yang keempat, staf ahlinya adalah Faisal Ali Hashim, dilantik sebagai staf ahli bidang hukum dan hak asasi manusia. Dan yang kelima, AM Adiarto Sumarjono, dilantik sebagai staf ahli bidang manajemen, komunikasi, dan informasi. Ini ada 8 orang masuk kategori staf ahli Menteri Agama. Walaupun yang dipresentasi 5, tapi 3-nya diekorin. Ini kan strategi akal bulus semua ini. Lalu coba kita lihat lagi. Yang berikutnya, saudara-saudara, staf khusus. Staf khusus Menteri Agama tahun 2025, 1. Farid F. Sainong, Dr. Andes Ismail Cawidu, lalu Gugun Gumilar, ada Nona Gayatri Nasution, dan Dr. Sutomo. Mereka dilantik sebagai staf khusus Menteri Agama dengan berbagai bidang fokus seperti pendidikan, kebijakan politik, kerukunan umat beragama, dan reformasi birokrasi. Kan ini bohong ini. Bagaimana kerukunan umat beragama tidak ada dari representasi agama lain di sini? Bagaimana bisa rukun? Kalau rukun itu kerukunan umat beragama, artinya berbeda-beda agama orang-orangnya ini, mereka memberikan teladan, mereka bisa rukun, lalu mereka saling memberikan sumbangsi berupa perspektif agama-agama yang mereka wakili. Tapi kalau begini apa yang... Ini akal-akalan saya, Menteri Agama ini akal bulus banget ini. Cara menetapkan staf khusus, staf ahli. Aduh, tambah lagi yang sekarang ini, tim penasihat ahli. Ini tim siluman ini. Dan aduh, saya nggak ngerti. Inilah 11 penasihat ahli Menteri Agama yang baru dilantik, saudara-saudara. Aduh, nggak habis pikir saya. Pak Presiden, kami minta Pak, ganti Menteri Agamanya, nggak usah tunggu Oktober deh. September ini Pak, ganti Pak, dengan Menteri Agama baru, dan kami minta wakil menteri dari kalangan Kristen 1 Pak. Pak Prabowo, dengar Pak, dengar kami Pak. Menteri Agama bisa 2. Di kementerian lain bisa ada 3 wakil menteri. Kenapa di Kementerian Agama yang justru sebenarnya kalau perlu 5 wakil menteri mewakili agama-agama yang lain? Apa masalahnya Pak? Mestinya Menteri Agamanya Islam, ada wakil menteri agama Kristen, wakil menteri agama Katolik, wakil menteri agama Hindu, wakil menteri agama Buddha, wakil menteri agama Konghucu, dan aliran kepercayaan yang lain. Bisa dong. Di kementerian lain bisa lebih dari 1 wakil menteri kok. Bisa sampai 2, 3. Kenapa enggak di Kementerian Agama? Lalu tim penasihat ahlinya ini tim jadi-jadian ini. Tim penasihat ahli siluman ini. Maksud saya, nggak tahu latar belakang kompetensinya apa, karena tidak semua orang ahli dengan keahlian akademik beliau, profesor, doktor, tapi belum tentu dia mengerti soal agama, apalagi agama orang. Bagaimana bisa memberikan masukan kepada Anda, Pak Menteri? Nggak ngerti saya ini, bagaimana cara berpikir Anda, Pak Menteri? Apakah karena hanya untuk lawan dan bungkam saya nih, ya, maka Menteri Botol yang satu ini bentuk tim kesebelasan siluman dan tim penasihat ahli jadi-jadian ini.
Bagi saya ini politik pencitraan diri yang genit, murahan dan kampungan, Pak Menteri Agama. Jangan munafik, Pak. Jadi Menteri Agama itu jangan licik dan culas, jangan, Pak. Akomodir semua. Memang gaya bahasa saya begini. Orang bilang, Pak Yosua Anda itu kan rohaniawan, Anda hamba Tuhan. Mestinya bahasa saya lugas seperti ini. Bahasa saya sama di seminar, di mana saja, sama. Saya nggak ada kepalsuan. Bukan soal gaya seorang bicara, isinya yang harus dilihat. Apa gunanya bicara halus-halus tapi munafik penuh tipu daya? Dan saya mau kasih tahu, ya, hati-hati dengan orang-orang yang menata perkataannya sok bagus. Betul, saya setuju cara berbicara yang bagus. Seorang cendekiawan, seorang sarjana, betul, saya cukup bagus. Saya tidak maki-maki dalam pengertian yang tidak pantas, tidak. Sampai sekarang pernyataan-pernyataan saya terukur kok. Nggak ada penistaan pelecehan pribadi terhadap beliau-beliau. Nggak ada. Saya soroti kebijakan-kebijakan yang bagi saya ini bodoh dan tolol. Bodoh dan tolol bahasa Indonesia untuk menunjukkan seseorang yang cara berpikirnya nggak sesuai kriteria, nggak sesuai aturan, nggak sesuai kaidah. Ya tolol karena sudah dinasehati, sudah dikasih tahu, sudah diberi masukan, nggak mau dengar. Terus bahasanya apa dong? Tidak cukup banyak pengetahuan tapi tidak mau mengerti, tidak mau terima masukan. Ambil penasehat-penasehat dari kalangan Anda juga. Bahkan saya mau katakan, dari penasehat-penasehat ini Anda lebih pintar dari mereka barangkali, Pak Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Anda mungkin lebih pintar. Tapi kan Anda butuh para ahli dari agama lain. Staf khusus yang mengerti agamanya dan menjadi keterwakilan agama-agama mereka. Itu yang dibutuhkan, Pak Menteri. Saudara, saya ingin buat satu closing statement. Negara ini saya yakin tidak akan bertahan kalau model kepemimpinannya model kayak Menteri Agama Nasaruddin Umar ini. Dan Pak Menteri, saya minta lebih bagus Anda mundur aja, Pak. Secepatnya, nggak usah tunggu Oktober, Pak. Mundur aja, Pak. Ya, karena Anda tidak mampu, Anda tidak memenuhi indikator kecendekiawanan dan leadership sebuah kementerian. Jauh sekali, Pak. Saya nggak ngukur apa-apa enggak, tapi ada indikatornya, Pak, ada. Nanti berikut ini, konten berikutnya saya akan buka indikator ketidaklayakan Anda sebagai Menteri Agama. Oh, itu berdasarkan kajian akademik, kajian lingkungan, kajian sosial, kajian hukum, dari multi kajian, Pak. Lebih bagus Bapak mundur secara terhormat. Ya, katakan bahwa Anda gagal menjadi representasi keadilan bagi semua agama yang ada di Indonesia. Kami akan sangat menghormati Anda kalau Anda mundur, Pak Menteri Agama. Ya, dan Pak Presiden, kami atas nama rakyat, Pak, yang terzolimi, yang termarginalisasi, yang terdampak aksi-aksi intoleran, ya, yang didiskreditkan selama ini. Kami berharap, Pak, cabut SKB 2 Menteri, tidak usah ditandatangani rancangan Perpres PKUB, dan yang ketiga, copot Menteri Agama, ganti dengan Menteri Agama yang toleran. Masih banyak. Kalau perlu saya merekomendasikan kembalikan Bapak Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama. Ya bisa dong. Beliau bagus, atau orang yang seperti beliau lah. Saya kenal betul Pak Menteri Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama. Beliau seorang cendekiawan murni. Saya mengalami banyak hal berbicara dengan beliau. Beliau pencetus moderasi beragama. Mestinya orang-orang tipikal seperti Lukman Hakim Saifuddin lah yang menggagas moderasi beragama, yang sangat toleran. Bahkan di zaman Pak Lukman Hakim Saifuddin, dia nggak sungkan untuk menempatkan Inspektorat Jenderal Profesor Dr. Thomas Penturi. Walaupun statusnya waktu itu PLT, tetapi karena masa jabatannya yang terbatas, kemudian tidak jadi didefinitkan. Padahal beliau rencana untuk mendefinitkan, memastikan bahwa Profesor Dr. Thomas Penturi yang akan jadi Irjen, Inspektur Jenderal di dalam Kementerian Agama. Saya pikir cara berpikir Pak Lukman Hakim Saifuddin itu sangat moderat, layak sebagai Menteri Agama. Saya pikir sangat representatif. Nah, lalu kemudian saya minta Pak Prabowo, dan saya pikir harus dipisahkan, Pak. Ya, Menteri Agama sudah Islam, mestinya wakil Menteri Agama yang non-Islam lah. Ya, saya pikir nggak ada salahnya ganti Romo Syafi'i sebagai Menteri Agama. Dari Kristen dong angkat. Kalau Bapak nggak punya figur, saya carikan figurnya, Pak. Lalu kalau Romo Syafi'i masih tetap dipertahankan sebagai wakil Menteri Agama, lantik wakil Menteri Agama yang lain. Bisa 2-3 orang jadi wakil Menteri Agama. Bisa, Pak.
Pak Presiden, Anda punya kuasa itu, hak prerogatif Presiden untuk menetapkan wakil menteri. Menambah kementerian aja bisa, apalagi cuma menambah wakil menteri, Pak Presiden. Supaya ada representasi keadilan di bawah kepemimpinan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia. Pak Gibran, tolong juga bahas ini dengan Pak Presiden. Bahas, Pak. Menteri Agama, kalau boleh 5 wakil menteri. Ada wakil menteri agama Islam, wakil menteri agama Kristen, wakil menteri agama Katolik, wakil menteri agama Buddha, wakil menteri agama Hindu. Sehingga bisa merepresentasi keadilan di negeri ini. Pak Prabowo paling kompeten, paling capable untuk mengangkat wakil menteri. Dan ini bisa jadi semacam legacy bersejarah bagi Pak Prabowo kalau Pak Prabowo mau ikuti saran ini. Di zaman Anda lah, Anda dengan berani menetapkan 5 wakil menteri agama sebagai representasi agama-agama yang ada di Indonesia. Sangat kami harapkan itu. Dan kalau TPA-nya, tim kesebelasannya, Pak Menteri Agama sekarang masih mau dilanjutkan, silakan, tapi ganti orangnya. Ganti orangnya. Atau kalau perlu tambahi wakil-wakil dari agama-agama lain. Jangan cuma 11, 17, 20 orang juga bisa. Yang penting ada keterwakilan agama-agama non-Islam di tim penasihat ahli Menteri Agama. Sampai di sini saja saya coba mengungkapkan apa yang menjadi isi hati saya untuk bangsaku Indonesia tercinta. Save Indonesia, jayalah Indonesia. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua.